It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Ooh, la la la, la 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 la. Ooh, la la la, la 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 la. Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Walking inside of it. I think that it's going to be Let's get up close. Like little flaps. I think the pumpkin's got a problem.
balon udara itu bisa terbang tinggi. Ah, seandainya aku bisa ikut terbang. Asik banget ya dibawa terbang tinggi. Iya, tinggi. Itu baru balon udara. Kisah Alkitab hari ini seru banget loh. Ada seseorang yang bisa terbang lebih tinggi daripada balon udara loh. Wah, pasti seru nih. Yuk teman-teman, ambil Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Kita konsentrasi dan catat firman Tuhan yang disampaikan supaya teman-teman dapat mengingat isi firman Tuhan. Kalau teman-teman mau makan atau minum, tunggu sampai ibadah online selesai ya. Kita hormati Tuhan karena kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Teman-teman, ayo ikut menyanyi dan menyembah Tuhan dengan lagu yang dinyanyikan. Oh iya, supaya lebih banyak anak-anak di Indonesia yang beribadah kepada Tuhan, ayo klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Yuk, kita mulai dengan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, sertailah kami selama kami beribadah. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu supaya kami dapat melakukan dalam hidup kami. In Jesus' name we pray. Amen. I know God will take care of me, and He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. And in the daytime, when the sun shines bright, God always knows what I need. And in the nighttime, when the stars fill the sky, God always knows what I need. Singing, God will take care of me. Yes, He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. And in the daytime, when the sun shines bright, God always knows what I need. And in the nighttime, when the stars fill the sky, God always knows what I need. God will take care of me. Yes, He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. Listen up! So He takes care of my family, He takes care of my friends, He takes care of the flowers, 'cause that's how good He is. He takes care of my family, He takes care of my friends, He takes care of the flowers, so I will trust in Him. Oh, God will take care of me, and He will give me all that I need. So I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. Yes, I will dance, I will sing, 'cause I know, yes I know that He will take care of me. Yesus naik ke surga, sediakan tempat
Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Mari undang kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih buat cintamu, jadikanku seperti biji matamu. Terima kasih kau jadikan aku berharga di matamu. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagiku. Mari undang kita semua yang percaya kepadanya. Terima kasih buat cintamu, jadikanku seperti biji matamu. Terima kasih kau jadikan aku berharga di matamu. Terima kasih buat cintamu, jadikanku seperti biji matamu. Terima kasih kau jadikan aku berharga di matamu. Berharga di matamu. Burung yang bisa terbang paling tinggi adalah Edward Ruppel. Edward Ruppel adalah seorang ahli zoologi dan penjelajah Jerman abad ke-19. Namun nama Edward Ruppel diabadikan untuk burung satu ini, di mana burung ini konsisten terbang pada ketinggian 11.300 meter. Sebenarnya, ketinggian ini sudah melewati ketinggian aman pada pesawat komersil, di mana pesawat komersil rata-rata terbang pada ketinggian aman 10.500 meter. Wah, aku baru tahu nih kalau ada burung yang bisa terbang setinggi 11.300 meter. Itu kan tinggi banget ya. Dan ternyata itu melebihi ketinggian pesawat terbang yang biasa mengangkut penumpang. Karena biasanya nih pesawat terbang itu terbangnya cuma setinggi 10.500 meter. Hebat sekali ya kamu burung. Hebat. Dan rupanya nih adik-adik, burung itu diberi nama Edward Ruppel. Nama dari seorang pecinta alam dan penjelajah dari Jerman. Kita kalau mendengar ada burung yang bisa terbang setinggi pesawat terbang, tentu kagum ya. Yes, aku kagum pada burung yang bisa terbang tinggi. Dan aku juga masih kagum sampai sekarang kalau melihat besi terbang alias pesawat terbang, airplane. Kok bisa gitu ya, terbang tinggi? Iya, kok bisa terbang ya? Kak Reino dan adik-adik akan kagum juga loh pada kisah Alkitab hari ini. Karena kita akan mendengar bagaimana seseorang tanpa pesawat, tanpa alat apapun, dia bisa terbang tinggi sekali. Melebihi burung Edward Ruppel dan melebihi pesawat terbang apapun. Oh ya,
Wah, bakal seru nih adik-adik. Kita pelajari bersama ya. Saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak perlu khawatir akan hidup mereka di dunia ini. Karena sesungguhnya ya, hidup mereka bukan hanya berakhir di dunia ini. Tetapi ada tempat yang mulia yang Allah sediakan untuk kita hidup. Oh, berarti ada kehidupan lain yang Allah sediakan bagi kita setelah kita hidup di dunia ini ya? Tepat sekali. Sesungguhnya adik-adik ya, kita hidup bukan hanya untuk hidup di dunia saat ini. Tetapi ada kehidupan yang abadi yang Allah siapkan bagi kita orang percaya. Itulah tempat terakhir atau kerennya nih, final destination kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-6, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Oh, jadi ada rumah Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Gitu ya? Betul. Dan rumah Bapa itu atau kita kenal sebagai surga, heaven. Di dalam Alkitab dijelaskan di kitab Wahyu 22 ayat 1-5 bahwa di surga ada sungai air kehidupan yang jernihnya bagaikan kristal. Di sana ada tahta Allah dan tahta anak domba, yaitu Tuhan Yesus. Wah, betapa indahnya surga. Aku ingin segera pergi ke sana, pengen mengalaminya itu loh. Iya, lalu di surga ada pohon-pohon kehidupan. Di surga tidak akan ada lagi perbuatan jahat. Di surga ada banyak hamba-hamba Tuhan dan orang percaya yang akan beribadah menyembah kepada Allah. Wow, surga adalah tempat yang paling indah dan paling aman. Dan hanya diisi oleh orang-orang yang percaya, yang menyembah Allah. Wih, luar biasa. Dan ini yang keren. Di surga tidak akan ada malam. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amazing, ini sungguh amazing. Heaven is awesome, sungguh ajaib surga itu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Sebab itu Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Lebih lanjut Tuhan Yesus katakan begini. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dan menjemput kita semua ke tempatnya, yaitu surga. Gitu ya? Tuh. Wah, ini dahsyat sekali. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia ingin di mana Tuhan Yesus berada, kita juga ada bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk bisa sampai ke surga hanya ada satu jalan. Yohanes 14 ayat 6 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, satu-satunya jalan untuk sampai ke surga rumah Bapa hanya melalui Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah kalian sudah percaya Tuhan Yesus? Dialah satu-satunya jalan untuk kita bisa masuk ke surga. Kemudian saat Tuhan Yesus masih bersama murid-muridnya, saatnya segera tiba untuk Tuhan Yesus
segera pergi ke surga. Adik-adik bisa buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2-11. Dijelaskan bahwa Tuhan Yesus telah memberi perintahnya kepada rasul-rasul atau murid-murid yang dipilihnya. Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa bahwa tidak lama lagi mereka akan menerima Roh Kudus. Oh, Allah berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan yang saat itu disuruh berkumpul di Yerusalem ya? Tuhan Yesus mengingatkan saat Allah memberikan Roh Kudus, mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk menjadi saksinya. Dan sesudah Tuhan Yesus mengatakan semua itu, tiba-tiba sesuatu yang dahsyat terjadi. Yuk kita lihat bersama. Sudah waktunya bagi Yesus untuk pergi ke surga. Dia memimpin murid-muridnya ke puncak gunung dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kamu lakukan, katanya. Tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima janji Roh Kudus. Kemudian beritakanlah pada semua orang tentang aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria dan kemudian ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka semua yang kuajarkan kepadamu. Aku menyertai kamu senantiasa. Ketika dia telah mengatakannya, Yesus naik ke langit dan pergi sampai ia menghilang ke awan. Murid-muridnya menyaksikannya dan berdiri di situ menatap ke langit. Muncullah dua orang berpakaian putih dan berkata, Yesus telah naik ke surga. Mereka menjelaskan, dia akan kembali dengan cara yang sama. Dan murid-muridnya mentaati Yesus dan pergi ke Yerusalem. Wow, Tuhan Yesus terangkat ke surga tanpa menggunakan pesawat atau alat apapun. Dia Tuhan yang sungguh dahsyat. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga sampai awan menutupinya. Dan hal itu disaksikan oleh murid-muridnya ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu Tuhan Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Pasti malaikat. Dan mereka dekat dengan murid-murid Yesus. Lalu mereka menyampaikan janji Tuhan Yesus untuk kita semua. Coba bacakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Let's read the Bible. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi adik-adik, apakah janji Tuhan Yesus? Tuhan Yesus akan datang kembali. Yes, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Ia
sedang menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Tentu untuk menjemput kita semua masuk ke dalam surga, rumah Allah Bapa. Berarti, ayo adik-adik, pastikan terlebih dahulu apakah adik-adik sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa masuk surga. Buatlah pilihan yang paling penting dan bijaksana dalam hidup adik-adik untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Seperti para murid Tuhan Yesus, mereka telah membuat pilihan bijaksana, yaitu percaya pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan untuk mereka masuk ke surga. Dan saat mereka percaya Tuhan Yesus, mereka sudah terlebih dahulu merasakan surga dalam hatinya. Mengapa? Karena Yesus ada dalam hidupnya. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka merasakan damai, sukacita dalam hatinya. Oleh karena itu, mereka menaati apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu kembali berkumpul di Yerusalem. Oh, surga sudah mereka rasakan karena ada Tuhan Yesus dalam hati mereka. Aku yakin setelah murid-murid Tuhan Yesus bersukacita karena telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga dan mendengar dengan telinga sendiri dari para malaikat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Juga mereka ingat apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus. Tentu mereka akan sungguh-sungguh menunggu kedatangan Roh Kudus itu dan mengharapkan janji itu terjadi. Dan benar, Alkitab menjelaskan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Bersama-sama nih dalam doanya menantikan Roh Kudus, Sang Penolong, Sang Penghibur, dan Pengajar itu untuk diberikan oleh Bapa kepada mereka semua. Kita pun sama ya, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita. Yuk adik-adik, kita semakin tingkatkan doa kita kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Itu pilihan yang bijaksana. Dan nantikanlah Roh Kudus turun atasmu, supaya adik-adik dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya dimanapun adik-adik berada. Let's sing it! Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8, begitulah bunyinya. Saatnya untuk kita berdoa adik-adik. Bagi adik-adik yang mau membuat pilihan yang bijaksana untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, taruh tanganmu di dadamu dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Terima kasih karena Engkau adalah satu-satunya jalan untuk kami bisa masuk surga. Saat ini Tuhan Yesus, silahkan Engkau masuk dalam hati kami, dalam hidup kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya akan janjimu bahwa Engkau akan kembali untuk membawa kami ke surga. Aku percaya Engkau akan memberikan Roh Kudus, penolong itu bagi kami. Kami mau ya Tuhan,
Menghentikan Roh Kudus turun atas kami. Kami percaya, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Wow, ternyata Tuhan Yesus luar biasa. Bisa terbang tanpa naik balon udara, tanpa naik pesawat, dan tanpa alat apapun ya. Iya, dan terbangnya bukan hanya lebih tinggi daripada pesawat, tetapi Tuhan Yesus naik, dan terus naik tinggi sampai ke surga, ke rumah Allah Bapa. Keren! Teman-teman, saatnya klik like, subscribe, share link online church Star Kids ini. Yuk, 1, 2, 3, klik! Dengan teman-teman klik like dan subscribe, teman-teman akan diingatkan YouTube untuk kisah seru lainnya. Dan akan lebih banyak teman-teman lainnya yang akan ibadah online. Oh ya, teman-teman yang tinggal di Kota Bandung, ayo kita hadir ibadah onsite Star Kids. Ibadah yang seru dengan teman-teman kita lainnya. Untuk alamat ibadah onsite bisa dilihat melalui aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Yuk kita memberi persembahan. Mintalah bantuan pada orang terdekat, transfer via bank atau scan melalui QR tersedia. God bless you. Teman-teman, ayo join Zoom Anak Berdoa dan Connect. Kita berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman lainnya. Zoom Anak Berdoa dan Connect dilakukan setiap hari Jumat jam 5 sore. Ada games yang seru dengan hadiah yang langsung dikirim ke rumah loh. Asik kan? It's quiz time! Tuliskan apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu kirimkan jawabannya dengan alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA pada nomor hotline Star Kids. Dan tunggu hadiah kerennya di rumah ya. Puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah online Star Kids. Hebat buat teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Tetap semangat ya. Dan nantikan ibadah online Star Kids lainnya minggu depan. Jesus